Lihat cara mendidiknya ibundahnya Habib Ali bagaimana. Kita lihat ibundah beliau mendidiknya dengan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menyempurnakan segala kebaikan, dan dengan mengingat dan menyebut para kekasih dan aulia-aulianya Allah menurunkan curahan rahmatnya. Salawat berserta salam kepada pemimpin dan sebaik-baik manusia Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang mereka semua bagaikan bintang-bintang yang menerangi gelapnya malam. Telah banyak sekali bukti kebenaran bahwasanya akan mendapatkan sir dan madat dan barokah di dunia maupun di akhirat kelak bagi orang-orang yang berusaha mencatat, mengumpulkan dan mensiarkan riwayat hidup budi pekerti, akhlak dan ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat umum. Maka untuk tujuan itulah hati kami tergerak untuk mengungkapkan sebagian kecil dan riwayat hidup salah seorang yang termasyhur, termulia, terpandang di antara wali-walinya Allah, Sayyidina Maulana wa Habibina Al-Imam Al-Arif Billah Ali ibni Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, dengan harapan semoga kita memperoleh sepercik barokah dan rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau untuk kita, dan semoga kita tercatat sebagai pendukung dan pengikut yang setia kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dilahirkan di sebuah kota bernama Ghassan, Hadramut, pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 November 1843 Masehi. Semenjak dilahirkan telah nampak pada sinar wajahnya tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa beliau akan menjadi seorang wali dan arif billah, seperti yang telah diramalkan sebelumnya oleh para ahli kasyaf di zaman itu. Beliau dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan ibunda yang bernama Asy-Syarifah Al-Arif Billah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang terkenal di antara para aulia-aulia dan tokoh-tokoh termuka waktu itu sebagai seorang wanita yang soleha dan amat bijaksana. Ya, jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari kecil sudah kelihatan. Dari kecil sudah kelihatan bahwasanya dia ini akan jadi orang mulia tanpa harus dipaksakan. Lain dengan pejabat-pejabat, dipaksakan supaya dikenal, butuh baliho, ya, butuh poster-poster. Tapi kalau mereka enggak, zamannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi enggak ada baliho-baliho, enggak ada poster-poster, enggak ada di zamannya beliau ini. Kenapa? Nama-nama orang-orang soleh mereka, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi contohnya, bisa dikenal, bisa dikenang karena yang pertama dari kecilnya sudah nampak bahwasanya akan menjadi orang besar. Itu salah satu orang-orang soleh itu dikenal tanpa mereka mempunyai Instagram, ya, tanpa mereka mempunyai Facebook, tanpa mereka mempunyai subscribe di YouTube, nggak punya mereka. Ada nggak Instagram Habib Ali? Nggak ada. Tapi kok namanya dikenal, ya itulah orang soleh. Dari kecil sudah terpancar wajahnya, sinar cahayanya sudah ditahu. Orang-orang di sekitarnya pun sudah mengetahui bahwasanya beliau ini akan menjadi orang yang hebat di zamannya. Itulah orang soleh, ya. Jadi kalau mau disamakan dengan
pejabat-pejabat duniawi ini nggak bisa, beda jauh. Makanya mereka itu mempunyai sir rahasia tertentu hingga mereka itu sudah bisa terlacak, bisa diketahui dari sejak kecil. Dari sejak kecil sudah ketahui, oh ini jadi orang pasti ini, ya ini orang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh pun punya bapak, toh pun punya ibu juga gak sembarangan. Lain sisi kelihatan dari kecilnya bapak dan ibunya memang orang yang dekat kepada Allah, ya ibarat bahasanya itu unsur genetik keturunan. Ya, kenapa sih habaib itu dimuliakan? Kenapa sih habaib itu biarpun sebejat-bejatnya itu kok ada rahasia dalam diri mereka, unsur genetik alias keturunan. Dari siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak bejat-bejatnya, apalagi yang mulia, apalagi yang punya ilmu, apalagi yang punya apa? Punya tingkat kewalian. Itu unsur genetik itu penting. Makanya kalau antum pengen anak antum soleh, solehkan diri antum. Pengen punya anak soleh, cari pasangan yang soleha. Jangan asal comot di Facebook atau di Instagram, beda. Ya, pengen dapat orang soleh, ente kawin sama selebgram, jangan. Ya, cari betul-betul. Nah, karena kenapa? Karena supaya kita pengen mendapat keturunan yang soleh-soleha. Ibunya saja orang yang kenal dengan Allah, al-arif billah, yang sangat luar biasa. Ya, lihat cara mendidiknya ibundanya Habib Ali bagaimana. Kita lihat nih, kalau dari unsur genetiknya nih, dari ibunya ya, kita lihat bagaimana cara mendidiknya. Ibunda beliau mendidiknya dengan hati-hati dan penuh perhatian. Hati-hati. Kalau orang-orang tua sekarang itu yang diprioritaskan apa? Masalah makanannya saja. Yang ditanya, nak sudah makan? Nak sudah makan? Sudah minum? Makan apa tadi pagi? Itu. Tapi kalau orang-orang soleh, ibunya itu hati-hati, minimal tanya akhiratnya. Apa? Nak sudah sholat belum? Sudah baca Quran belum? Jangan lupa kalau mau tidur witir dulu. Kalau mau tidur baca tabarok. Kalau mau tidur baca doa. Itu mereka. Kalau kita kan nggak punya anak, udah makan belum? Tadi pagi makan apa? Cocok gak makanannya? Itu kita. Jadi kehati-hatian kita dengan anak-anak kita itu hanya faktor perut saja, tidak ada faktor akhirat. Tapi kalau orang-orang soleh, dari orang tuanya mereka hati-hati, hati-hati dengan unsur akhirat, unsur yang mendekatkan diri mereka dekat kepada Allah dan Rasulnya. Ditanamkan pada jiwa beliau akhlak dari kecil, akhlak. Nah, akhlak yang betul. Kalau akhlaknya nggak betul, dimarahi. Ya, makanya kalau punya anak, biasakan ya, didik anak kita itu dengan akhlak. Dari kecil tuh biasakan dengan apa? Dengan akhlak. Jangan sampai naudzubillah min dzalik terdidik tidak dengan akhlak. Apalagi antum yang sudah punya anak ataupun yang punya anak, belajar akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beb, saya punya teman nggak punya akhlak semuanya. Keluar dong, cari punya temennya punya akhlak. Saya nggak mau, beb, takut nggak ditemani lagi. Nah, pertemanan seperti ini harus cepat-cepat antum hindari. Cari teman yang punya akhlak. Ya,
Cari teman yang punya ilmu, yang mendekatkan antum, diri antum kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Terdidik dengan akhlak. Itu enak orang punya akhlak itu. Akhlak mencakup semuanya. Akhlak baik ketika hadir majelis, akhlak ketika tidur, akhlak ketika bertemu dengan guru, akhlak dengan ulama. Itu enak, ente punya teman, dari ente enak terbina. Ente jangan gitu depannya ulama. Ente kalau makan jangan kayak gitu. Ente kalau tidur jangan kayak gitu. Ente kalau minum seperti ini dong. Nah, enak punya teman-teman ini. Sehingga kita tertata rapi dengan apa? Dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Ilmu dan pengetahuan dan sebaik-baik asuhan diasuh dengan hati-hati, ya, betul-betul diperhatikan, tidak diasuh dengan sembarangan. Apalagi punya pertemanan yang gampang, yang sembarangan pertemanannya, hati-hati. Sehingga beliau mampu menghatamkan Al-Quran pada usia yang sangat belia. Bahkan beliau berhasil menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin. Umurnya 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun masa belia, ya kan? Sudah hatam Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Enak ya, seperti ini nih. Memang susah payah, didik anak ini susah, tapi dampaknya ke depannya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Didiklah anak kalian dengan sholat, dan sikaplah sabar dengan anak kalian. Gudoannya orang tua itu anak, ya. Ngatur anaknya orang gampang, ngatur anaknya sendiri sabar. Makanya Allah Ta'ala sudah mewanti-wanti, wastabir 'alaiha, sabar dengan anak-anak kalian.